Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menunjukkan dua buah proposisi majemuk itu setara dengan menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan sifat-sifat yang sudah diberikan. Hukum-hukum yang diberikannya tadi pada tabel 6, tabel 7, dan tabel 8. Tapi ingat ya, tidak semuanya. Gitu ya, tabel 6 semuanya, tabel 7 cuma 2, gitu ya, 2 baris pertama, dan tabel 8 itu cuma baris pertama. Nah, untuk menunjukkan poin-poin itu pun, kalian bisa tunjukkan menggunakan tabel kebenaran. Gitu ya, contoh, misalkan tabel 7 poin pertama, itu kan ditunjukkan apa? Tunjukkan kalau P maka Q itu setara dengan apa? Negasi P atau Q. Itu ya. Nah, bisa buat tabel. Ini P, Q, negasi P, terus negasi Q. Terus kemudian P maka Q, terus negasi P atau Q. Gitu kan ya? Ini true, true, false, false. True, false, true, false. Ini false, false. True, true. Ini false, true, false, true. P maka Q berarti apa? Ya salah kalau P-nya benar, Q-nya salah ya. Berarti ini benar, salah, benar, benar. Negasi P atau Q. Negasi P berarti F, T masih true. F dan F false. T dan T true. F, T dan F true. Lihat, ini sama ya. Kedua ini sama. Berarti apa? Kalau kita tautologikan, kalau kita hubungkan dengan pernyataan jika dan hanya jika, maka akan menemukan tautologi. Jadi ini setara. Dia tinggal lihat nilai kebenarannya sama, maka itu kita katakan setara secara logika. Nah, kemudian ini kita akan menggunakan metode yang berbeda. Gitu ya. Gitu ya, kita akan tunjukkan kalau ini ditunjukkan buktikan bahwa, karena kita dikasih soal gitu ya. Buktikan bahwa apa? Negasi dari P maka Q itu sama dengan, ekuivalen dengan apa? P dan negasi Q. Kita mulai. Oke. Bukti. Nah, buktinya bagaimana? Kita mulai dari apa? Ya, negasi dari P maka Q itu kan ekuivalen dengan apa? Ya, negasi dari apa? Negasi P atau Q gitu kan. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan tabel 7 baris 1. Terus ini kan sama dengan apa nih? Negasi, masuk negasi ya, berarti negasi dari apa? Negasi P dan negasi Q. Gitu ya. Ini berdasarkan apa tuh? Kita tulis semua sifat yang kita gunakan. Gitu ya. Oke, negasi masih seperti biasa. Terus kemudian ini kan ini ekuivalen dengan apa? Negasi dari negasi P apa tuh? P dan negasi Q. Itu dari apa? Dari hukum double negasi. Nah, jadi Anda kasih tahu setiap perubahan itu terjadi karena apa? Dengan kita menggunakan hukum apa atau sifat apa. Begitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya dikasih contoh lagi. Contohnya apa? Tunjukkan kalau ini. Gitu ya, buktikan. Gitu ya, contoh. Gitu ya. Buktikan bahwa apa tuh? Negasi dari P atau negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Oke, kita mulai. Mulai dari apa? Negasi dari P atau negasi P dan Q. Ya, ya. Oke. Ini kan apa nih? Ini ekuivalen dengan apa ya? Berarti negasi P dan negasi dari negasi P dan Q. Nah, ini kan ekuivalen dengan apa? Negasi P dan negasi ini berarti apa? Negasi dari negasi P atau negasi Q. Nah, ini kan jadinya apa? Ini negasi P, ekuivalen dengan apa? Negasi P, dan negasi dari negasi apa? Negasi dari negasi berarti kita dapat P atau negasi Q. Kita tulis sifat yang kita gunakan apa. Gitu ya. Setiap ini kita akan gunakan sifatnya.
Gitu ya. Sifatnya sudah dikasih di tabel 6, tabel 7, dan tabel 8 beberapa. Begitu ya. Terus kemudian dari sini kita punya apa nih? Kita gunakan, jadi ya ini negasi P atau P dan bukan Q, ini kita gunakan apa? Double negasi. Nah ini kan sama dengan apa nih? Ini ekuivalen dengan apa? Negasi P dan P atau negasi P dan negasi Q. Gitu ya. Nah, negasi P ini pakai sifat apa? Sifat distribusi. Hukum distribusi, sorry. Karena distribution law ya. Oke, hukum distributif. Nah, negasi P dan P apa? Selalu nilainya apa? Salah. Gitu ya. Hati-hati. Negasi P dan P. Jadi artinya nilai kebenarannya selalu berbeda. Sedangkan bernilai benar jika apa? Dua-duanya benar. Berarti itu false. Gitu ya. Terus kita lihat. Setelah ini berarti kita punya false atau apa nih? Negasi P dan negasi Q. Ya, false atau. Nah, ini kita dapat dari apa? Ini kita dapat dari tabel 6 nomor tabel 6 sifat negasi. Ini kita dari apa nih? Ini dari sifat negasi. Sifat negasi. Nah, ini kan jadi ya perhatikan. Kalau false atau P sama dengan P, kita gunakan sifat identitas. Gitu ya. Ini kita bisa balik jadi apa? Negasi P dan negasi Q atau false. Ini kita gunakan apa nih? Kita gunakan sifat komutatif. Kita tukar posisi ya. Terus ini kita anggap sebagai R. Berarti ini kita punya apa? Ya R atau false. Itu kan sama dengan apa? R. Gitu ya. Ini dari apa nih? Dari sifat identitas. R-nya apa ya? R-nya kita tulis lagi ya. Ini ekuivalen dengan apa? Negasi P dan negasi Q. Sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya. Itu contohnya. Terus kemudian setelah ini, nah teman-teman tolong baca tentang propositional satisfiability, gitu ya. Coba dibaca tentang itu, tentang satisfiable-nya bagaimana, terus unsatisfiable-nya bagaimana, gitu ya. Itu terus nanti beta akan kasih tugas, gitu ya. Oke, untuk subbab 1.3 sekian, gitu ya. Tugas yang dikerjakan adalah nomor 10. Itu ya, soal latihan halaman berapa nih? Soal latihan subbab 1.3 ya. Halaman 34, 35 sampai 36. Halaman 34 sampai 36 yang kalian kerjakan itu nomor 10. Setelah nomor 10 dikerjakan, terus kerjakan nomor 24. Gitu ya. Kerjakan nomor 24. Habis itu kerjakan nomor 20. Habis itu kemudian kerjakan nomor 31 dan 30. Gitu. Nah, setelah itu
ada satu hal yang perlu saya beritahukan. Gitu ya. Nah, mengenai urutan dari suatu operator logika. Kita tahu kan operatornya ada apa? Negasi, dan, atau, terus jika maka, jika dan hanya jika, terus ada or, itu ya eksklusif or, atau eksklusif. Nah, ini kita tiadakan dulu. Nah, dari semua ini urutannya apa? Kalau Anda punya suatu soal, kerjakan dulu yang pertama ini. Setelah ini kedua baru dan. Ketiga baru atau. Ini setara. Itu ya, baru keempat apa? Kondisi. Baru yang kelima, bikondisi. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda punya pernyataan yang setara, misalkan gini, P maka Q dan R. Maka kerjakan apa? Q dan R dulu, baru dikenakan ke P maka Q dan R. Seperti itu. Tidak bisa Anda ya P maka Q dulu, baru habis itu dapat apa, baru kita dan dengan R. Itu tidak. Gitu ya. Jadi harus ingat urutannya. Ini duluan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Itu coba tolong perhatikan. Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Oke, itu tugasnya. Kerjakan dulu. Oh, sama nomor yang ada satisfiable-nya ya. Oke. Kemudian nah, sama nomor 61. Kerjakan.